Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Faris, dalam mata pelajaran PMKR, Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan kelas 12 TKRO. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pelumasan. Apa itu sistem pelumasan? Nah, bisa dibuka bukunya halaman 15 ya. Nah, sebelum kita membahas sistem pelumasan, kita coba untuk bedah sedikit kenapa sistem pelumasan ada di dalam engine. Mesin terdiri dari banyak komponen yang bergerak dan bersentuhan satu sama yang lainnya, seperti ada crankshaft, connecting rod, komponen mekanisme katup, dan yang lain. Maka pada saat mesin bekerja, gesekan antar komponen itu saling bersinggungan, bergesekan, dan membuat mesin kehilangan tenaga maupun aus dari komponen itu sendiri. Bahkan kalau lama mesin itu beroperasi, maka fungsi atau tenaga mesin juga akan berkurang. Nah, oleh karena itu fungsi minyak pelumas adalah untuk mencegah kontak langsung antara dua logam yang bergesekan. Nah, itulah artian dari fungsi sistem minyak pelumas. Itu. Di dalam kendaraan, sistem minyak pelumas juga harus diperhatikan, karena bila terjadi kerusakan, gangguan akan menimbulkan kendaraan itu cepat panas dan bunyinya kasar. Next, komponen sistem pelumasan. Nah, yang pertama, yang paling bawah ini oil pan. Ini tempat penampungan oli atau pelumas di sini. Nah, di bagian bawah mesin ini namanya oil pan. Yang nomor 2 oil stainer. Nah, ini artinya saringan minyak pelumas yang untuk bawahnya. Yang ketiga oil pump, pompa minyak pelumas. Nah, ini. Yang keempat dipstick. Mana? Oh, ini dipstick. Dipstick itu apa ya? Sejenis untuk mengukur atau untuk bisa kita mengetahui mesin itu ada minyak pelumasnya apa enggak itu ya, pakainya kayak stick panjang lah, ada low ada hex. Yang nomor 5 oil pressure switch. Ini sebagai indikator kalau di mobil ada lambang kayak kran tanda merah, ada tetesnya. Nah, itu pelumasnya kurang atau bagaimana, indikatornya ya di dashboard mobil. Yang keenam oil filter. Nah, ini untuk filter minyak pelumasnya. Nah, inilah 6 komponen sistem pelumasan. Seperti itu. Cara kerja minyak pelumas. Nah, kenapa kok harus mesin itu dikasih minyak pelumas? Nah, tadi untuk mengurangi gesekan antar komponen. Minyak pelumas ini membentuk lapisan tipis atau film minyak untuk melindungi lapisan logam terhadap kontak langsung antara dua buah logam. Nah, minyak pelumas mendinginkan komponen mesin. Yang ketiga, membuang kotoran-kotoran dari mesin. Yang keempat, melindungi komponen-komponen dari korosi. Nah, ini termasuk juga dari manfaat minyak pelumas. Kita bisa membuang sisa-sisa kotoran yang ada di dalam mesin, melindungi mesin dari korosi, juga mendinginkan mesin. Lupa, mendinginkan mesin nggak pakai air. Oh, ada beberapa banyak untuk mendinginkan mesin caranya. Salah satunya memakai minyak pelumas, mendinginkan komponen mesin, bukan mendinginkan mesin ya, sorry. Ya, itu. Untuk minyak pelumas, kita disarankan itu menggunakan minyak pelumas dengan tingkat kekentalan atau viskositas SAE 30 atau 20 dengan api servis SE yang ke atas. Nah, itu. Jadi adalah itu standar untuk minyak pelumas yang harus kita pakai. Next, macam-macam metode pelumasan. Nah, model penekanan yang pertama, ini yang sudah banyak dipakai di kendaraan atau di mobil,
Minyak pelumas disalurkan dengan cara ditekan untuk melumasi komponen-komponen mesin. Nah, ini model tekan. Biasanya itu menggunakan oil pump. Iya, benar. Nah, itu. Kalau tidak model tekan tidak usah menggunakan oil pump. Nah, itu. Jadi ini minyak pelumas dari bawah dipompa menggunakan oil pump dan disemburkan istilahnya di seluruh komponen yang dilumasi. Nah, itu dengan disemburkan, ditekan, mau nggak mau harus dialirkan. Nah, melewati apa ya, ini komponen ini, saluran pelumasan itu sendiri. Next, ada yang model percik, ada yang model kombinasi percikan dan tekan. Yang dimaksud model percik yaitu pelumasan dipercikan oleh connecting rod yang mempunyai oil spoon sendok. Kalau kita pada waktu membongkar connecting rod atau batang piston, nah ini di dalamnya kan ada tuh semacam kayak metal, apanya ya, ya metal itu di dalam ini. Nah itu kan ada lubang kecil-kecil, nah itu oli akan mengalir dari situ. Jadi tidak menggunakan model tekan, tapi model percik. Nah itu. Untuk yang kombinasi pelumasan dipercikan untuk melumasi dinding silinder dan minyak pelumas. Nah, ini di dinding silinder model percikan dan tekanan. Nah itu. Jadi kalau kemarin kita mempelajari piston itu ada 3 ring, ring kompresinya ada 2, ring pelumas 1. Nah ini gunanya untuk ini, melumasi dinding silinder. Itu. Next, pompa oli. Nah, pompa oli tipe ini dikompresikan di antara roda gigi dan bodi. Jika salah satu roda gigi diputar, maka roda yang satu lagi akan berputar melawannya. Akibat oli yang berada di antara bodi pompa dan roda gigi didorong keluar. Seperti inilah. Ini kan dipenuhi oli, ada roda gigi. Pada waktu roda gigi sebelah kiri berputar ke kiri, sebelah kanan berputar ke kanan, mau nggak mau ini oli yang ada di dalam ini dipaksa untuk keluar. Nah ini tipe pompa oli yang model roda gigi seperti itu. Nanti Pak Faris akan tampilkan videonya untuk mengetahui bagaimana aliran oli tersebut. Tipe rotor pompa oli jenis ini mempunyai drift rotor shaft yang dibuat eksentrik terhadap bodi pompa. Itu. Akibatnya ketika rotor berputar, drift end rotornya itu berputar, akan terjadi perubahan jarak celah. Nah, antara drift end rotor dan drift end rotor. Oli masuk melalui sisi inlet pada saat celah rotor lebar, melalui sisi outlet pada saat celah rotor menyempit. Nah, seperti ini. Ini drift rotor, ini drift rotor. Pada waktu ini berputar, nah ini gambarnya, maka oli akan masuk di antara 2 lubang ini. Nah, kok 2 lubang, salah satu lubang ini. Nah, oli masuk melalui inlet, ini masuknya. Sisanya akan dikeluarkan melalui outlet. Jadi masuk lewat sini, diputar, ditekan ke atas atau disemburkan untuk menyalurkan olinya, sisanya dikeluarkan lewat outlet seperti itu. Next, ini enggak usah. Oil filter ya, atau filter oli. Nah ini sering yang biasanya pada waktu mengganti oli ini harus diganti. Nah itu. Kenapa kok harus diganti, Pak? Ya ada syaratnya. Kalau ini semakin kotorannya menumpuk, percuma ini disebut filter oli kalau tidak bisa menyaring oli yang kotor. Nah itu. Filter oli ini ada 2, oil flow dan oil flow the wheel. Jadi di filter oli ini cara memasuknya atau menyaringnya ada 2 metode. Nah itu, ini yang saluran rendah, kecepatan rendah, air flow wheel the relief valve operation untuk saluran tinggi, seperti itu. Next,
Bagian-bagiannya untuk oil filter ada check valve nih di sini, in out untuk masuk dan keluar. Untuk in, outnya loss. 2 elemen, 3 case itu rumahnya, 4 relay valve. Nah ini untuk yang saluran kecepatan tinggi atau tekanan tinggi. Ini oil pressure switch. Oil pressure switch. Ini switch untuk mengetahui tekanan olinya bagaimana. Jadi kita nggak usah lihat kalau tekanannya olinya kurang, biasanya olinya kurang. Jadi kalau di mobil kalau ada indikator tekanan oli menyala, biasanya olinya kurang. Kalau nggak menyala ya enggak. Contohnya pada waktu kunci kontak kita on, sebelum di starter, pasti oil pressure switch-nya akan menyala. Nah, sudah kita starter, cek jreng, pasti dia akan mati. Kenapa? Tekanannya olinya sudah terbaca, semacam sensor lah gitu. Ini aliran oli, nggak usah, nanti saya lihatkan videonya. Yang pertama, aliran oli air flow, alirannya aliran rendah. Nah, bisa dilihat yang bola-bola warna hijau ini kita anggap sebagai aliran dari sistem pelumasan. Jadi ini minyak pelumas di oil pan, ini kan dibawa ditampung, pakai oil stainer ini, saring dulu, saringan kasar oil stainer ini. Relay valve pakainya katup. Nah, oil pump, kita dinaikkan, ditekan, masuk di air filter. Air filter ini kalau ini tekanan tinggi, ya, kita pada waktu kecepatan tinggi dengan minyak pelumas untuk melumasi ini semua agar cepat mengalir, ini filternya kita bisa pakai bypass tadi. Beda kan kalau kita pakai airflow, nah ini akan mengumpul disaring di sini karena oke lah kita saring dengan tekanan oli yang rendah bisa. Tapi kalau kita kecepatan tinggi dengan tekanan oli yang tinggi, nggak bisa. Langsung ini pakai bypass valve, dilangsungkan. Berarti nggak memasuki filter, Pak? Enggak. Ya masuk tapi nggak disaring, loss aja. Seperti ini. Nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Nanti kalau kecepatannya turun lagi, ya udah ganti lagi kembali. Seperti itu. Nah, ini macam-macam pompa oli. Nah, yang tadi ini inner gear oil pump, out gear oil pump, ada yang model rotary seperti ini. Nah, gitu. Kalau belum paham, bisa dibuka tadi buku halaman 15 itu tentang diagnosis gangguan sistem pelumasan. Nah, itu. Untuk tugasnya nanti bisa dilihat di deskripsi bawah, deskripsi YouTube. Nanti kalian akan mengerjakan tugasnya apa aja. Itu Pak Faris nggak akan kasih tugas banyak-banyak lah. Nah, itu santai aja, tugasnya kecil itu. Gitu ya. Cukup untuk kali ini tentang sistem pelumasan. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami tentang sistem pelumasan. Kurang lebihnya Pak Faris mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa kembali, biar kita bisa belajar lebih tenang, bisa memahami pelajaran lebih tenang, bisa menguasai pelajaran juga enak, bongkar pasang mesin juga enak, skill kalian juga akan terasa. Seperti itu. Kita hanya bisa berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir. Kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar. Untuk absen, di kolom komentar juga ya, nama, kelas, seperti itu. Atau nanti saya buatkan Google Form lah untuk absennya, itu biar tahu yang siapa yang masuk, siapa yang enggak. Oke, gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.